dalam kegiatan mentoring kita hari ini, dan kegiatan mentoring kita hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, nah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja dan saya serahkan kepada mentor kita Pak Agung dan Pak Budi. Oke, baik Pak Agung, silakan. Ya, baik, makasih Bu Melva. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini kita masih ke materi router ya. Jadi saya akan buka dulu, ada masalah nggak tentang yang kemarin mikrotiknya? Pak Agung. Iya Pak Adi, gimana Pak Adi? Saya ada masalah di ini Pak, untuk IP-nya itu Pak. Kenapa? Dia nggak mau masuk ke IP 14 sekian kliennya. Seperti itu Pak. Tapi dapat ya IP? Halo? Pak Adi? Dapat nggak IP-nya? Dapat IP nggak dapat IP gitu? Iya, nggak dapat IP. Kalau yang di PC virtual itu dapat, saya coba. Cuma kalau yang di access point-nya kok nggak dapat. Saya coba pakai HP juga nggak. Dapat IP-nya berapa? Nggak dapat IP atau dapat IP beda? Dapat IP access point beda. Itu masih ya. Ya, itu. Berarti dimatiin. Halo? Dimatiin DHCP dari DHCP di dalam access point dimatikan. Oh, dimatikan. Jadi iya, jadi gini Pak. Di access point juga memancarkan DHCP. Jadi dia nanti fungsinya access point-nya sebagai router kalau dijalankan. Jadi access point itu DHCP di dalam access point di disable. Oh iya. Ya, oke. Nanti dicoba ya Pak. Nanti saya coba Pak. Terima kasih. Siap. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, dengan Pak siapa nih? Kiki? Oh, Pak Yanto. Ya, gimana Pak Yanto? Oh, siap. Nanti saya buka dulu ya. Iya. Oh, di AMS ya? Iya, sebentar. Saya buka. Ya, sama-sama. PKP, oke. Mulai. Sebentar ya Pak ya, biar siapkan dulu masuk. Iya, ini siapa nih? Gimana Bu? Halo, gimana? Ini Pak. Ya. Ya, gimana Bu? Bu nih? Ini di settingan mikro. Nya itu error di settingan mikrotiknya. Errornya muncul error. Kelihatan nggak di situ Halo? Pak? Halo? Di layar video, tampilan video kamera saya, lihat kelihatan nggak Pak? Belum keluar, masih hitam blank. Itu masih bukan hitam, bukannya belum ada gambarnya, belum di share barangkali. Share dulu Bu. Di share dulu. Nah, sekarang ada. Saya perbesar ya. Iya Pak. Itu sistemnya error Pak, gimana itu Pak? Sebentar, saya lihat dulu. Sistem error. Oh, ulangi lagi Bu. Yang lain. Apanya diulang Pak? Gambarnya bentar. Ini berubah saya. Bentar ya Bu ya, saya cek dulu, lihat dulu. Saya lihat dulu sebentar. Kira-kira yang lain ada masalah gitu nggak ya? Bentar Bu. Nggak kelihatan ya? Sebentar ya. Ini kecil sekali. Bentar, saya mau perbesar. Error sistem apa itu? Critical router. Ya. Reboot without proper. Sebentar, ini saya mau zoom punya Ibu, mau diperbesar kok nggak bisa ya? Nggak bisa Pak, kan pakai kamera HP ini. Oh gitu? Enggak. Ini iya. Kan jadi
Hanya warning itu, Pak. Oh, Oh, gitu terus ya. gimana caranya biar mau connect? Oh, Hmm. dia pekan aja, tapi nggak mau dia, nggak mau ngeping Google. Ah. Hmm. Ngeping Google aja ya Pak Adi. Gitu dia muncul Pak. Invalid value. Oh, iya betul Pak. Berarti Pak ini kesalahannya mungkin di ini ya, Argumen. di konfigurasinya belum selesai ya? Udah, konfigurasi. Udah selesai konfigurasinya Pak. Sudah selesai sampai nat-natnya juga sudah. Udah. Sampai natnya. Ya, sampai natnya udah Pak. Udah kemarin yang setting. Ini saya setting. Hari ini maunya ngeping tapi baru tak buka keluar itu. Kalau ping ke ininya bisa nggak 12.2? Keping ke 12.2. Coba Pak ya. Yo. Saya pakainya 163.2 Pak. Sesuai dengan sumber yang dari internet sekolah. Oh ya, boleh. Bukan itu di kan itu lewat NAT ya. Coba ya, IP yang ke internetnya berapa Ibu? IP ke internet 31.21. 31.21 yang ether berapa? Ether 0. Ether 0. 31.21. Ya. Itu benar NAT-nya ya, 31 ya. NAT yang di VMware 31 Ya. juga. Ya. Coba ping ke 31.2. Ya, sebentar Pak. Nggak mau. No root to host. Oh. Ya. Coba Ibu buka IP IP address print. Gateway-nya Pak yang belum disetting Pak, yang root itu. Oh, belum ada gateway-nya ya? Iya, gateway-nya nggak disetting, makanya no root to host itu. IP address print IP apa Pak tadi perintahnya? gini aja, IP root IP root print root PCR. Gitu Pak ya? Ya, coba enter. Nah, itu Pak ada kelihatan nggak Pak bahwa Bapak ada nggak gateway-nya? Kalau Pak minta bantuannya ya. Oh, iya deh. Gimana Pak? Ayo Pak Adi minta tolong ya biar bisa saya ngirim tugas hari ini. Saya belum ngirim tugas ini. Tuh, ada yang bilang kata Bu Eni Endang sintak IP-nya salah. Sintak IP yang mana Pak? Itu kata Bu Endang. Nah, coba langsung gini. Coba lihat. Aduh, ini burem nih gambarnya. IP internetnya stop. Coba saya lihat tuh ether. Oh, Ibu nggak bisa di-share, jangan pakai HP, bisa nggak di-share di itu? Oh, ininya connect-nya pakai ini ya, HP ya? Di-share pakai. Pak, saya share kontennya.
Tuh kata Pak Asep perlu dicek lagi. Oke, karena biasanya internet gateway masih ngasihnya 2. Benar. Oke, nanti atau gimana nanti aja habis pikon kita teruskan, Bu. Pakai WA boleh? Oh, pakai HP. Ini Pak, saya Nah, men ya. halo Bu, bagaimana? Baik, kalau putus nanti kita terusin lagi aja. Tes, Bu. Ini yang nggak connect di saya atau gimana? Ya Pak, nanti lewat WA aja Pak. Ya, siap kalau gitu. Nanti kita bahas lewat WA. Baik, Bapak Ibu, Ya, Pak, kalau nggak ada, ya. Halo, tes. Gini, kita terusin dulu materinya ya. Ya Pak, Sambil ya. tadi sambil tadi ada kata Pak Jayanto, lihat dulu apa namanya WA dia, apa namanya di sebentar kelas D ya. Tunggu sebentar, kelas D atau nah loh kita lihat. Oh ini ada 3 pesan. Link capture jawaban tes. Oke. Ya, Pak Jayanto nanti saya lihat ya soal-soalnya ya. Terdapat 3 kelas routing protokol yaitu kecuali network remote, distant vector, hybrid, link. Ya itu harusnya benar. Jawabannya apa? Salah ya? Benar itu. Terdapat 3 kelas routing protokol yang kecuali ya, link state benar, hybrid benar, network remote ya. Kemudian RIP EIGR pertama adalah IP621 dan router kedua dengan 11. Pertanyaan, berapakah RIF router tersebut terhubung dan tidak valid? RIF IP dan ya. Routing dilakukan secara manual, setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfirmasi atau persatu oleh Oke. Ya, Pak Jayanto, nanti ini saya saya bahas nanti ya, yang untuk ini pertanyaan saya share dulu sebentar biar kelihatan gambarnya. Oh iya, siap kalau gitu. Nanti kita bahas. Baik, sekarang kita kemarin itu langsung kita sudah ke konfigurasi router ya, tapi kita bahas sedikit tentang teori-teorinya, sedikit tentang teori dasarnya. Ini mungkin sudah bisa tampil di depan, udah kelihatan ya presentasi saya. Nah, kita akan diklat jaringan komputer, ini konfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system. Jadi, autonomous system itu routernya cuma satu lah gitu, tapi nanti ada bagiannya kita bahas. Nah, ini contohnya seperti ini. Implementasi router pada jaringan ya. Router itu kan untuk menghubungkan beberapa buah jaringan dan mencari jalur terpendek biasanya ya, tersingkat ya, untuk mencapai tujuan daripada routing tersebut. Kemudian routing sendiri ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah static routing ya, di mana kita harus membuat tabel routing sendiri. Yang pertama static routing. Yang kedua adalah dynamic routing. Di mana dynamic routing ini memiliki algoritma yang lebih baik daripada statik ya, karena kalau kita memiliki beberapa buah router,
maka akan lebih sulit membuat tabel routing. Maka digunakanlah dynamic routing, di mana ada algoritma sendiri untuk mencapai tujuan daripada router tersebut. Kemudian ada default router, ya, di mana default router yang telah kita lakukan kemarin untuk menghubungkan jaringan lokal dengan semua jaringan yang ada di lokal, ya, default ya, ke jaringan yang keluar. Kemudian Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar juga ada routing static. Itu ada juga yang disebut dengan direct connection. Jadi satu router saja jika terhubung dengan jaringan, maka dia langsung tanpa membuat tabel routing atau tanpa menggunakan algoritma sudah terhubung. Itu otomatis namanya direct connection, ya, atau routing direction seperti itu. Nah, untuk membuat routing statik sendiri ada perintah, ya. Yang pertama adalah IP tujuan, IP routing, IP route, kemudian destin tujuannya kemana, kemudian melalui apa, melalui jaringan apa, melalui interface apa. Itu bisa contoh digunakan seperti ini, ya. IP route, destination, tujuan, netmasknya, kemudian melalui jaringan apa, ya. Kemudian ada routing dinamis. Yang terhubung routing dinamis atau dynamic routing adalah router yang memiliki kemampuan untuk membuat tabel routing secara otomatis, ya. Biasanya seperti itu. Dia mengkonfigurasi dynamic routing pada mikrotik, ya, dengan cara routing rip, misalnya interface, add interface, interface name. Itu contoh-contohnya. Tapi kalau kita lihat sebentar, ini ada default routing, ya, di mana semua jaringan IP route, ya, kemarin itu, ya, 000, netmasknya 00 ke luar interface apa, ya. Kita kemarin bikin default routing, ya. Kemudian ini yang paling penting adalah mengkonfigurasi perangkat jaringan antar autonomous system, ya. Jadi kalau saya buka dulu sedikit tentang sebentar, saya buka job sheet routing di mana cluster, ya, saya buka dulu di desktop RC puzzle network classroom skema baru. Nah, ada SKKNI, ini dia. Kita buka dulu sedikit tentang SKKNI. Ya, routing router. Nah, yang kemarin kita dalam satu autonomous, ya. Sekarang kita lihat dulu di sini sedikit. Nah, ini masuk juga ke dalam SKKNI-nya. Di sini adalah mengkonfigurasi routing pada perangkat antar autonomous. Tapi di dalam skema kita yang ini dibuang, ya, karena biar tidak terlalu banyak. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, kita akan melakukan, ini adalah routing dinamis. Kalau yang kemarin adalah routing default yang kita buat. Ya, di sini sudah tertera kodenya, kode unitnya, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam antar autonomous system. Baik. Kemudian saya balik lagi ke sini. Apa itu autonomous system? Jadi kalau kita bicara tentang autonomous system atau AS, itu adalah kumpulan beberapa network router. Jadi ada beberapa buah router, ya, dengan satu atau IP publiknya bisa satu atau bisa dua, ya, atau bisa banyak IP publik yang terkoneksi di bawah satu buah pengelolaan atau kebijakan routing atau single administrasi. Jadi kalau saya bilang bahwa ini adalah beberapa buah router, ya, biasanya dikonfigurasi oleh beberapa administrator, ya, atau dikelola oleh single administrator. Biasanya adalah sebuah ISP seperti itu. Nah, ini biasanya juga suka digunakan untuk yang autonomous ini untuk, kalau kita tahu load balancing, ya. Jadi ada dua buah koneksi, ya, kemudian mana yang utama atau mana yang cadangan backup, atau bisa memisahkan bandwidth
Misalnya EX dan EX atau konten dari luar, bandwidth luar, dan yang dari dalam konten EX dan EX. Itu biasanya menggunakan tentang autonomous. Jadi kalau kita bilang tadi bahwa setiap router sendiri yang jadi autonomous itu akan dikonfigurasi memiliki AS number, ya. Jadi setiap AS atau autonomous system dapat diidentifikasi dengan sebuah AS atau autonomous system number yang berbeda dan unik, tidak terdapat duplikat pada internet. Jadi nanti routernya itu biasanya dikasih nomor, ya, namanya ASN, autonomous system number, ya, autonomous system number, di mana biasanya ASN atau autonomous system tersebut diberikan oleh ISP. Ya, untuk kali ini kita akan cobanya sendiri saja tanpa diberikan oleh ISP. Jadi terdapat beberapa tipe penomoran juga, ya. Ini bisa dilihat di sini. Ya, ya, HTTP, wiki, ya. Nah, yang paling penting adalah kita diberikan nomor 0 sampai dengan 6532, ya, 65.532. Yang pertama, nomor 0 itu digunakan atau dipesan, ya, receiver untuk keperluan khusus. Jadi seperti itulah 0 itu. Kemudian kita bisa digunakan secara publik itu 1 sampai 64.495 itu bisa digunakan secara publik, ya, seperti nomor IP, ya. Kemudian yang sisanya 64.495 sampai 64.511 itu digunakan dipesan juga untuk dokumentasi, ya. Kemudian ada juga 64512, 65534 itu untuk nomor yang privat, ya, privat AS number. Yang terakhir adalah dipesan juga. Jadi yang bisa digunakan adalah yang biasanya digunakan 1 sampai 64.495. Nah, tapi kita juga bisa untuk latihan ini memakai privat juga boleh. Saya uji coba seperti ini, ya. Kita punya beberapa mikrotik di sini. Di mana kita akan menggunakan, saya akan panggil dulu project-nya. Open project. Mikrotik BGP. Ya, kita akan gunakan routingnya adalah BGP, ya. Ini contoh saja. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa terapkan untuk GNS sendiri lumayan unik, ya. Kita bisa menerapkan beberapa buah router bermacam-macam, bisa Cisco, bisa mikrotik dan sebagainya. Saya akan jalankan dulu semuanya. Kemudian karena apa namanya, saya kalau menggunakan Windows 7 di dalam itu terlalu berat, ya. Maka saya coba keluarkan satu ini, saya sambung dengan switch. Saya punya bridge, ya. Ya, jadi kalau saya buka yang ini contoh saja. Yang kemarin VMnet 9 saya ganti menjadi VMnet 2. Di mana VMnet 2 tersebut adalah jenisnya bridge. Ya, VMnet 2 ya adalah host only, ya. Jadi saya bikin sebuah host only lagi namanya VMnet 2. Yang terakhir ini, yang kemarin VMnet 9, yang network adapter 3 saya ganti VMnet 2 supaya bisa keluarkan bukan ke wireless tapi ke host only. Nah, kalau saya tambahkan di sini kabel, ya, saya akan jalankan dulu semuanya dengan semua konsol dengan klik di sini ada 12 node, ya. Ya, semuanya ada 12 node, ada PC 1, PC 1, PC 7 ini. R1. Oh, maaf, ini yang lagi nyala, ya. Ini router. Saya tutup dulu. Saya ulangi.
Nah, ini mikrotik yang pertama, kemudian mikrotik yang ketiga, keempat, apa belum nyala semua ya? Sudah semua nyala. Jadi saya akan buka dulu skemanya. Nah, skemanya seperti ini. Saya full screen. Ya, ada sebuah router, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 buah router. Di mana ini ketutup gimana? Ada 5 buah router, di mana router yang pertama memiliki IP ETH2, memiliki LAN card saya pasang 2, ya yang pertama tujuannya adalah ke router kedua, yang ini router ketiga, yang ini router keempat, dan ini router kelima, semuanya menggunakan mikrotik. Ya, kalau kita menggunakan tabel routing, maka kita harus IP route dari sini, ya tujuan ke sini misalnya melalui jaringan ini. Kemudian satu-satu kita harus buat tabel routingnya. Tapi dengan menggunakan BGP, autonomous system, ini disebut autonomous system itu, antar autonomous itu karena kita memiliki beberapa buah ya. Jadi di luar ada tetangganya, disebut neighborhood ya. Nah, ada tetangga di luar. Jadi kalau saya punya jaringan ini masih dalam satu buah router ya. Ya, dan tetangganya pasti yang di luar ini, di luar jaringan. Nah, ini antar autonomous. Di mana keinginan kita adalah bisa ping dari dalam PC 7 atau ke PC 1. Atau dari PC 1 ke PC 7 di sini. Oh, maaf, ini Windows 7 ya, saya ganti ya. Ini PC satunya ya. Dari PC 1 ke PC 1 semua nih. PC 1 ke depannya, PC 7 di terakhir ini. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita gambar IP-nya ya. Yang pertama adalah 101 untuk router pertama. Ini, nah, jadi ada 3 buah network yang pertama router ini. Yang pertama adalah 100.254 untuk LAN, kemudian ada 101 dan 102 networknya untuk yang ke tetangganya, ke router tetangga ya, yaitu 101 dan 102 sini, dan terus sampai ke bawah ya. Nah, masing-masing kita harus terapkan ASN-nya. Kalau kita lihat di sini nomornya adalah 101, artinya public ya. ASN autonomous system number yang untuk public, ini juga untuk public, ini untuk public. Yang ini adalah untuk privat, dan bisa berjalan juga karena kita melakukannya hanya simulasi ya. Seperti itu. Nah, kalau saya kembali lagi ke sini ya. Ya, saya sudah panggil yang ini, saya tutup dulu. Ya, saya mikrotik yang nomor mikrotik. Ini nomor 3, ini nomor 4, nomor 1 di mana? Nomor 1 mikrotiknya nggak ada ya. Saya panggil satu-satu deh kalau gitu. Konsol. 1, 2, 3 dulu. Ini balik lagi ke 1. Ya. Ini namanya R1 admin ya, tanpa password. IP address print ya. Nah, kalau mau BGP kita gunakan BGP IP routing BGP instan, kemudian print
Ya, kita lihat bahwa saya memiliki AS number 101 ya, sesuai dengan rencana kita yang ini AS numbernya 101. Nah, saya sudah connect di sini dan ini DHCP server IP DHCP server print ya, DHCP 1 untuk Ethernet 4 yaitu LAN yang ini ya. Yang untuk LAN 100 kan. Saya keluarkan ke sini. Jadi saya keluarkan ke change adapter option ke sini. Saya harus mendapat IP 100 DHCP. Nah, ini sudah dapat 10252. Artinya sekarang saya bisa menggunakan Winbox. Ya. 192, 168, 100, 254. Nah, seperti ini. Nah, kan tadi IP ya, address, saya lihatin semua ini IP address. Nah, untuk membuat routing BGP antar autonomous system tadi, kita bisa ke dalam IP, kemudian ke dalam routing, kemudian pilih BGP ya di sini. Nah, kita cukup seperti ini. Di dalam instance kita pilih plus misalnya, masukkanlah di sini AS number punya PC kita, router kita sendiri. Yang ini kita tuliskan ya, AS numbernya 101 misalnya. Kemudian kita peer di sini ya. Kita masukkan network yang kita miliki yang ada di dalam sistem kita. Contohnya yang ini 12, ini 100, yang ini 101, yang ini 102. Ya, network kita kan seperti itu. Ya, kalau saya buka lagi IP address, nah networknya kan 12, kita daftarkan di sini di dalam network. Yang namanya advertising ya, advertisement. Jadi supaya bisa diketahui oleh orang lain. Ya. Kemudian baru kita melakukan peer. Ya. Ya. Contohnya ini saya bikin plus. Ya. Nama peernya boleh diganti. Ya, ini contohnya adalah peer ke R2. Artinya dari R1 ini, router 1 ke R2 kan. Kita lihat di sini bahwa IP-nya untuk router 1 yang kita jalankan sekarang adalah 101.254. Sedangkan tetangganya adalah 101.1. Nah, ini yang akan dijadikan remote ya. Kita harus remote. Ya, 101.1. Kemudian yang paling penting setiap router pasti memiliki ASN ya, autonomous system, baru kita masukkan autonomous systemnya. Jadi kalau saya tambahkan misalnya ya, misalnya to R2 ya, kita boleh kasih di sininya adalah 101.1 contohnya. Kemudian masukkan remote AS-nya 100 berapa? Ini 102. Nah, jadi kita cukup mengelola di diri kita sendiri. Ya, artinya kalau administrator di sini asal dia tahu diberikan oleh ISP, mah cukup mengelola di sini. Tidak perlu membuat tabel routing. Kemudian yang untuk ke sini kita daftarkan juga ke R3. Oke. Kemudian di sini jangan lupa kita masukin ID bebas ya. Ini nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Supaya kita tahu saja bahwa router nomor 1 itu ID-nya 111 atau 1 aja juga boleh. Ini contoh. Nah, kemudian nanti secara otomatis kita lihat dulu ke yang kedua, router R2 admin. Ya. Kita lihat di sini. Pada bagian ini saya mau lihat routing BGP instant sprint. Nah, di sini lihat bahwa kita menggunakan namanya tetap di PAUD, AS-nya adalah 102 yang kita daftarkan. Jadi kita yang fungsinya adalah di sini. Kemudian router ID-nya kita masukin 222. Ini hanya pengenal saja ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita mau lihat network-nya, network yang didaftarkan, print. Nah, ini dia. Dan otomatis ada tulisan synchronous. Jadi kalau
saya buka, loh, mana tadi ya si Winbox-nya kok hilang? Winbox saya tutup. Winbox. Ya, kalau saya lihat di sini, saya balik lagi ke sini ya. Ya, satu-satu. Kemudian kita peer. Nah, nanti kalau dia terkoneksi, biasanya di sini ada establis. Yang ini nggak hidup nih, 103 dia keadaannya mati. Ya, di pautnya 102, oke. Nah, artinya kalau tadi kita lihat ke dalam instan seperti ini, sama ya. Nah, nanti kalau ke router yang ke-3, 2, 3 ya sekarang ya, itu keadaannya lagi mati. Kita cek dulu sekarang. Karena harusnya di sini, pada saat kita lihat di bagian peer, kondisinya hidup. Ini saya 102, 103, oke. Kita cek dulu. Ya, emang di sini tidak hidup ya. Untuk yang 3 agak hang kayaknya. Saya restart dulu. Yang 3 yang ini. Start atau saya stop dulu. Saya start lagi. Oh, ini jadi mati. Kayaknya ini yang 2 saya stop dulu ya. Yang ini saya stop, yang ini saya stop. Ya, saya akan jalankan yang ini dulu satu persatu. Ya, kemudian yang ini. Yang PC ini saya stop dulu. Kita cuma melihat bagaimana mengkonfigurasi BGP ya, autonomous system. Reconnect. Ini sudah. Nah, ini problem di sini ya. Ini satu mau jalan, admin. Baik, yang ketiga, oke, mau sekarang admin. Yang kedua, ya jadi jalannya harus satu-satu ya. Nah, saya kembali lagi ke Winbox. Kita cek sekarang sudah hidup. Nah, untuk yang ini routing BGP ya. Instan print. Kita lihat di mana nomor AS-nya adalah 103. Ya, dalam persentase tadi saya 103 dan sampai sekian nomor itu adalah nomor publik ya. Kemudian router ID-nya saya kasih 33. Kalau kita lihat network yang di-share-nya IP BGP peer ya, kita lihat peer print. Nah, ini artinya establish. Nah, sekarang sudah connect. Nah, yang untuk yang router ketiga ini, dia harus nge-peer ke atas dan ke bawah. Jadi dia harus ngambil ke atas, juga ngambil ke bawah, nge-peer-nya. Jadi kalau saya buka Winbox, oh hilang tuh, oh ini dia. Kalau saya buka Winbox, nah, kalau ini kan kita punya 2, nge-peer ke bawahnya dari router nomor. Jadi yang ini pasti nge-peer ke sini 1, 2 buah. Yang ini pasti nge-peer ke atas 2 buah. Kita bisa lihat di sini router 2.
routing BGP peer print. Ya, ke atas satu-satu, yang ke bawah artinya establish, yang ini tidak ada keterangan karena routernya kita matikan. Ya, ini karena kita matikan. Sekarang saya mau hidupkan satu persatu dulu. Ini juga kita start. Kita ke konsol. Ya. Nah, sekarang kita lihat sudah berjalan yang 4. Nah, ini langsung hidup. Ini ada ini ya, penghalangin terus, harus menggunakan 2 monitor kayaknya. Ini peer ketiga ke bawah. Sekarang kita lihat, tadi nggak nyala ya. Nah, sekarang yang untuk router yang ketiga sudah establish. Ya, kita lihat di sini sekarang sudah hidup. Sekarang kita lihat yang router yang kedua tadi. Ini saya panggil konsol. Mikrotik 2. Kita sekarang lihat route BGP peer ya, peer print. Nah, sekarang dua-duanya sudah establish. Oke, sekarang kita cek yang selanjutnya. Kita hidupkan yang ini. Masuk konsol juga. Sekarang kita ke 1, 2, 3. Nah, ketiga ya. 4, 5. Ini PC jangan hidup dulu. 1, 2, 3. 4-nya belum ada. Yang keempat udah ya. Mikrotik 4 sudah belum? Baik, saya coba lagi. Ini R1. Ini R2. Yang ini tutup. Yang ini R3. Yang ini R5. Admin passwordnya kosong. Ini R5. Kemudian R4-nya belum ada. Masuk konsol dulu. Oke, R4 sekarang ada. Nah, saya akan cek satu persatu posisinya. Routing peer BGP peer print. Ya, ini establish, kemudian ini juga, kemudian ini juga 4. Routing BGP peer print. Nah, ini sudah, ini cuma satu ya, nggak punya teman tetangga routernya ke bawah, jadi cuma ke atas. Ya. Artinya, sekarang kalau saya buka IP route, kalau sudah stabil semua, ini semuanya network terlihat di sini. Ya. Secara otomatis dia rutenya ada di sini. Contoh yang punya kita sendiri, yang ini kan cuma 102, 101 dan 100 ya. Dan yang ini 100, yang ini 102, yang ini 101. Tapi di sini kita bisa temukan network 1, network 2, network 3, network 10, 12 yang ke atas, kemudian 100 dianya sendiri LAN ya. Kemudian ada 104, 103 dan seterusnya. Ya. Sekarang kita coba cek di mikrotik yang terakhir yang 5. IP route. Maaf. IP route print. Ya,
itu juga keluar semuanya. Semua network ada di sini. Ya. Kalau saya ping ke 12.0, oke, timeout ya. Maaf, ke 12.2. Nah, connect. Oke, saya akan coba hidupkan PC-nya di sini. Konsol, ini PC 1. PC 1, oke, PC 1 sekarang sudah keluar. Kita cek dapat DHCP enggak? IP, DHCP, IP, show ya maaf. Show IP address, show IP. Oke, belum dapat. IP, DHCP. Ya, PC 1 itu berada di router 1. Ya, dia dapat DHCP 100. Oke, 250. Kemudian saya mau coba PC yang nomor 7. Konsol. Saya panggil IP, DHCP, Dora ya. Oke, sekarang saya alamat networknya 3. Kita coba ping ke sini. So, IP ke 100.250. Seharusnya mau ya. 100.250. Oke, time out. Kita biasanya tunggu dulu. Nah, dia terkoneksi sekarang. Nah, kalau dari PC 1 ke PC 7, PC 7 itu 3253 ya. 3253. Oke, jadi sudah connect. Kemudian dari PC 5, kita cek PC 5, mikrotiknya balik lagi. PC 1, mana PC 5? Router 4. PC 1, PC 5 mana? Konsol. IP, DHCP. Oke. 30253 ya. Yang ini 10250. Jadi coba ping ke 10250. 250. Oke, mau juga. Nah, itu adalah contoh untuk routing dinamis ya, routing dinamis menggunakan BGP ya, antar autonomous system. Nah, untuk melihat juga kita bisa melihatnya di sini bisa kita analisis ya. Jadi kalau di dalam Bapak Ibu pasti pakai tracer bisa menganalisis, ini juga kita bisa menganalisis. Contohnya saya akan menganalisis dari 5 ke 7 ya. Saya paket Star Capture. Oke, sebentar. Di sini biasanya ada Wireshark. Oke, saya paket filter dulu. Paket loss biasanya bisa pilih ya. Cancel. Mana cancel? Coba aja deh. Paket capture. Oke. Oke, di sini di PC 5 ya. PC 5. PC 5 mana? PC 5. Nah, kita bisa analisis dengan Wireshark. Sampai dengan ke PC 7 tadi. PC 7.
Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Kalau ping ya 30254. Coba kita cek. Kita cek tadi ke ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini dari LAN card ya, kemudian masuk ke Ethernet selanjutnya ke ya, itu bisa dilihat analisis ya, seperti kita menggunakan apa paket tracer stop without setting. Nah, ini untuk jaringan dengan routing dinamis ya. Mungkin Bapak Ibu kalau menggunakan paket tracer hanya terbatas pada Cisco ya. Dan ini emang kalau kita menggunakan GNS3 emang boros memori ya, memori habis, tapi keuntungan yang didapatkan juga banyak juga ya. Pertama, kita bisa mensimulasikan macam-macam router, kemudian bisa mensimulasikan secara real ya. Jadi kita bisa ping ke Google dan sebagainya, bisa menggunakan mikrotik dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini contoh untuk routing dinamis. Saya akan tutup project ini ya. Ada pertanyaan nggak dari sini? Saya akan buka project yang lain. Ya, kemudian routing gateway router. Coba saya buka yang ini. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan dari sini untuk yang routing dinamis. Oh, ini yang lama. Routing direct connection ya. Ayo, bagaimana? Sebelum dihubungin ke HP masih normal, mohon diktu sampai selesai. Ini gimana maksudnya? Saya baca dulu ya. Invalid fragment address, make address circuit. Apa yang di restart, Pak? Error sistem cukup di restart sekali, pesan error hilang. Ya, di restart mikrotiknya atau di restart, coba sistem reboot kalau mau restart, tulis di situ. Untuk routing dinamis bagaimana Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita akan teruskan ke materi selanjutnya, yaitu routing statik ya. Baik. Untuk routing statik sendiri, Bapak Ibu bisa menggunakan selain mikrotik. Saya akan tunjukkan juga di sini. Ya, kemarin sudah saya beri, saya share dulu ya. Saya share dulu. Pak Agung. Ya. Pak, ya. Untuk kekurangan routing dinamik itu waktu di fisik, Pak, itu berat nggak untuk transfer datanya, Pak? Kalau itu yang asli, yang real. Ya, yang asli, yang real. Atau simulasi. Yang real alat, Pak. Real alat. Kalau untuk transfer data, kemarin kita praktek juga pakai alat. Kayaknya kalau kan kita cuma melakukan routing ya. Routing artinya kalau biasanya routing dinamis ya, contohnya yang BGP itu kalau Bapak punya dua buah dua buah ISP. Nah, itu bisa menggunakan mana yang mau dijadikan nomor satu, apa yang mau dijadikan backup, seperti itu. Itu pakai routing dinamis BGP. Nah, kalau Bapak punya kayak di BMTI contohnya, ya itu kan punya beberapa buah gedung, yang di dalam satu gedung itu ada beberapa buah PC dan ada buah lab. Nah, artinya di situ kita harus merouting lagi beberapa buah gedung tersebut
supaya bisa terkoneksi ke internet ya. Kita bisa menggunakannya routing dinamis. Kenapa routing dinamis? Karena kalau Bapak Ibu bikin terhubung misalnya routing statis, itu harus membuat tabel routing ya dari gedung A misalnya router 1 dan seterusnya. Tapi dengan routing dinamis nanti bisa terhubung semua secara langsung, artinya di gedung cukup melakukan koneksi atau mengatur di gedung itu saja. Nanti dia akan cari sendiri seperti itu. Untuk bandwidth ya sama saja, itu tergantung bandwidthnya ya. Jadi dia cuma melakukan tidak berbicara tentang bandwidth, tapi dia akan mencari jalur tercepat seperti itu. Contohnya dari gedung departemen elit mau melakukan mengirim data, maka dia akan cari jalur yang tercepat. Kalau kita menggunakan skema yang kayak tadi, dia akan, kalau kita bentuknya ring, apakah mau jalur ke kiri atau ke kanan, itu nanti otomatis dia cari sendiri. Seperti itu, Pak. Jadi kalau transfer data, router mikrotiknya, Pak, ya Pak, ada spesifikasi gimana? untuk ini yang artinya yang kan kita biasa pakai RB, Pak, tipe RB yang itu di lab. Ada nggak yang spesifikasi yang rada bagus gitu, Pak? Ya, ini untuk routing kayaknya untuk kayaknya pakai yang RB juga cukup ya. Kalau yang masih sedikit-sedikit, tapi kalau sudah kan itu tergantung banyaknya hop. Jadi semakin banyak hop, bukan routing yang diganti, bukan alat yang diganti, tapi jenis routing yang diganti. Kalau masih 15 aja masih bisa pakai RIP di bawah 15. Tapi kalau sudah lebih banyak loncatan atau beberapa anonymous, maka harus nggak boleh pakai RIP lagi. Seperti itu. Yang diganti protokolnya. Protokolnya yang ditukar. Jangan lagi menggunakan RIP karena terlalu banyak dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, kita akan coba sedikit lagi ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan saya beri kita diskusi lagi. Baik, saya akan share lagi sedikit. Nah, kalau kita bicara tentang saya ambil 119, oke. Di sini saya sudah sediakan beberapa kebutuhan ya, seperti ini, iOS GNS 3 zip, ada tadi kemarin ya, yang ini ya. Ini Bapak Ibu ada router di sana, jadi bisa di-download. Nanti tapi bentuknya bukan QEMU lagi, tapi dinampis. Jadi kalau saya buka, nanti Bapak Ibu bisa install sendiri, namanya dinampis ya, iOS. Ini untuk routernya sendiri. Ada berbagai macam jenis ya. Tapi yang sudah saya coba yang ini, yang seri 3600. Jadi kalau saya ambil di sini seri 3600 seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan switch ya. Switch biasa saja, Ethernet switch saja tanpa ya saya mau gunakan seperti ini. Ya. Kemudian kita tinggal tambahkan kabel ke sini. Maaf, ini kabel ke fast Ethernet 00. Yang ini ke fast Ethernet 01 seperti itu. Kemudian kita bisa gunakan VPCS, server VPCS. Kita masuk pakai GNS saja, VPCS ke GNS saja seperti ini. Nah, kemudian saya akan hidupkan semuanya dan jalankan konsolnya. Kita akan menghubungkan dua jaringan tersebut. Ya. Biasanya ini konsol R1. Ya. Enable ya, biasa enable ya, interface IP interface
in IP show ya, saya lupa, saya suka ketukar dengan perintah di dalam MikroTik BR brief. Nah, kita lihat bahwa langkahnya 2 ya, fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01. Kita masuk ke konfigur terminal ya, interface fast Ethernet 00. Kemarin kan gigabyte ya, kalau yang untuk router ini kita dikasih yang fast Ethernet ya. IP address 92.168.255.255.255.0. Nah, exit IP address maaf interface ya, interface fast Ethernet 00 tadi ya, lupa saya. Jangan lupa di no shutdown, no shutdown. Nah tadi fast Ethernet 00 sama 01 ya, 10. Sekarang saya turun 1, interface fast Ethernet 10, no shutdown, IP address 192.168.10.254, dan untuk yang network ke sana 254. Kemudian exit. Saya mau buat DHCP, IP DHCP. Kalau nggak tahu, lupa, tanda tanya, IP DHCP pool ya, pool name, pool, nggak tahu tanda tanya name ya. Oh, name-nya langsung pakai LAN 1, oke. Default routing ya, 192.168.100.254 tadi ya. Kemudian networknya 192.168.100.0. Exit IP DHCP pool, namanya LAN 2. Networknya default routernya 10 ya, networknya 10 0. Kita cek di sini. PC 1 sama yang 2 belum. Ya, PC 1, PC 2 mana? Oke. PC 1. Oke. IP DHCP. Ya, Dora. Dia dapat adalah 100.1. Yang ini IP DHCP. Ya, kita tanpa membuat perintah routing biasanya sudah dibuatkan. Oke, 111. Nah, kita coba lihat IP route. So ya, exit dulu. And so IP route. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tanda C. C artinya connected. Nah, ini yang disebut juga dengan routing direct connected. Tanpa kita membuat tabel routing, dia otomatis terhubung karena cuman ada 2 network di dalam satu router kita. Saya coba ping ke 10 ya. 10.1. Kenapa? Biasanya bisa langsung, oke. Nah, itu seperti ini. Ini contoh tadi routing static direct connection. Ya. Nah, Bapak Ibu ada pertanyaan untuk yang routing ini? Kalau nggak ada, nanti kita akan teruskan lagi ke routing
statik ya, akan ada 2 alat. Saya kembalikan ke Pak Budi, barangkali akan mau menambahkan. Saya sebentar izin dulu. Pak Bud? Halo? Ya, Pak Agung. Ya, sebentar Pak, silakan itu dulu, saya ke belakang dulu. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini sharing saja Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau diklatnya modelnya tatap muka, mungkin di sini ada padiannya, Dian Sidiana Pak? Ya betul. Padian Sidiana ya. Itu mungkin tentang konfigurasi tadi routing kemudian wireless itu kan langsung ke perangkatnya. Kalau modelnya tatap muka dan di ujung akhirnya langsung uji kompetensi UKK. Nah, mungkin ini karena modelnya daring sehingga perlu media simulator seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin beberapa kesulitan nggak bisa ping itu, kalau diklatnya modelnya tatap muka itu lebih lebih mudah troubleshootingnya seperti itu. Itu hanya sedikit sharing saja. Saya ingin sedikit ke yang di LMS, yang khususnya yang di kelas saya. Di sini semuanya sudah ada, yang sebelumnya masih belum, ini lengkap semua ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi dari KP1 sampai KP4 sudah lengkap semua. Ya, sudah lengkap semua. Tentang yang tadi yang ada di lihat di forum itu, ada yang di H5P ya. Mungkin judulnya yang salah kayaknya dari tim LMS. Pak Basmi? Mana Pak? Ini yang itunya Bu Leni atau Bu Eti ya? Yang udah diganti apa saya, Pak Budi? Halo. Yang mana? Ini di. Halo. Tapi belum Pak. Belum. Ini judulnya Kemarin ada yang masih. Ada web ya, yang ada webnya. Udah dirubah deh perasaan. Oh, itu untuk kelas. Judulnya aja Pak. Saya sudah rubah deh kemarin tuh. Belum berubah ya? Ini belum. Ini masih ada pemrograman webnya. Yang kelas C atau kelas D? Ya itu? mungkin yang kelas D ini, yang sekarang aja yang kelas D. Oh, kemarin saya rubah juga sih. Yang kelas D kayaknya lupa saya rubah. Sama Pak Budi bisa diedit sedikit kok. Itu tinggal masuk dirubah sedikit. Ya, silakan lanjut Pak Lu. Ya baik. Nah ini kalau tadi kan kita sudah bikin routing dinamis ya, routing terhubung langsung direct connection. Saya akan matikan dulu DHCP-nya, IP DHCP enabled, salah,
harusnya di router ya. IP DHCP bentar. Terminal DHCP full. Oke, DHCP update boot limit di belakang kayaknya. Oke. Jadi akan saya tambahkan, cuman tadi DHCP-nya nanti saya matikan ya. Disable-nya configure terminal IP DHCP full. Exit IP DHCP enggak ada. DHCP show IP DHCP full. Oke. Ini ada 2 LAN 2 ya. Mau dihapus IP configure terminal IP update mana hapus. Udah gitu aja deh. Baik, kita akan tambahkan dulu ya, dari sini ya ke pas Ethernet 00 dari 0111 saya balik saja. Jadi sama 11 ya. Kemudian Belum saya bisa. hidupkan. Ya. Sebentar, ini yang apa? Yang wireless ya? Tadi ya? Ya. Halo? Oke, belum bisa gimana? Belum dapat IP? Enggak Pak Agung, ini kata teman-teman belum di-share ininya. Apanya? Oh, gambarnya. Sebentar ya, saya lupa. Tadi habis. Saya belum di-share ya. Sebentar, saya share dulu. Share. Oke. Maaf, terima kasih Pak. Jadi kita tambahkan 1 buah router ya, lagi seperti ini. Ya. Kemudian ini menggunakan pas Ethernet 10 ya. Ini kan 10, ini juga 10 supaya sama-sama 10. Nah, seperti ini. Nah, tapi idealnya tadi jangan dikasih DHCP dulu ya. Sekarang saya akan konfigurasi yang router yang kedua. Tadi dapat IP-nya berapa? 10.1 ya. Oke, saya akan jalankan dulu yang ini, start. Kemudian kita bikin konsol di sini. Oke, sekarang R2 enable ya. So configure terminal interface fast Ethernet 10 no shutdown IP address 192.168 10.253 yang tadi 254, yang router satunya 253. Oh, mesh-nya.
255, 255, 255, 0. Seperti itu. Jadi kalau kita kasih teks di sini, ya, di sini networknya 10. Ya, yang ini adalah 254. Yang ini adalah 253, seperti itu. Yang ini ke belakang adalah 100 networknya, mic-nya adalah 254. Yang ini 254 pada ETH atau Ether pas Ethernet 00-nya kita kasih di sini adalah 20 saja, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pas Ethernet 00, interface pas Ethernet 00, no shutdown, IP address 192.168.20.254, 255, 255, 255, 0. Ya. Kemudian end, exit. Saya mau kasih IP DHCP ya. IP DHCP pool LAN 3. Ya. Default gateway-nya, repetitornya 20, 254. Networknya 20.0. Nah, exit. Yang di sini R1 exit dulu. Copy running config ke dalam startup config. Ini sama. And copy running config ke dalam startup config. Ya. Ini sudah ada, cuman kita belum bisa. Coba kita cek dulu konsol. Ini R2, PC2 udah ada di situ. PC2 IP DHCP harus dapat 20. Oke, 20.1. Biasanya P1 sampai P2 belum bisa ping. 20.254 ya, 20.1 ya. Titik 1. Oh, sudah mau. Oh, nggak mau ya. Jadi kita harus buat routingnya dulu. Kalau kita lihat seperti ini, maka tujuan kita kan ke sini, ke 20.0 ya, ke jaringan sini. Maka kita bisa menggunakan perintah IP route ya. Ini destinasi tujuan melalui yang ini 253. Yang melalui 10.253 ya. Kemudian nanti kebalikannya, kalau tujuannya ke sini ke 100.0 melalui 10.254. Kita coba aja di R1 dulu ya. IP route. Oh. Configure terminal IP route. Ya, tujuan 20.0 255 255 255 0 melalui saya lihat 10 ya. Oh, kok hilang. Oh, yang ini. Melalui 10.253. Oke. IP route. Oke, N dulu ya. IP route. Show IP route. Show IP route. Kita lihat
C ada S di sini. C artinya connected, yang ini otomatis terpasang, otomatis jadi. Yang kita buat tabel routingnya yang ini. Ya. S artinya static routing dari 20 ya ke dari jaringan ke tujuan ke 20 via lewat IP address 253 seperti itu. Nah, untuk itu juga dibalik juga kita harus bikin coba untuk R2-nya sendiri. R2 configure terminal IP route tujuan dulu ya 100.0 melalui 255.255.255.0 melalui atau via 10.254 ya. And so IP route. Ya, sini sudah ada tabel statik ya ke network 100 melalui 10.254 atau kebalik atau enggak, saya coba cek dulu. Kita coba PC 1 ke PC ke 10.1 ya. Loh, saya salah ini ngepingnya. Harusnya ke 20 ya. Ke 20 mana PC 2 tuh? PC 2 21. Ya. Nah, dia mau ya. Nah, itu untuk routing dinamis ya. Maaf, routing statis ya, kita harus membuat tabel routing. Nah, itu bayangkan kalau kita punya 15 atau kita punya 5 saja. 5 buah router seperti tadi ya. Jadi dari satu tujuannya kemana, satu-satu kita buat tabelnya. Tapi dengan routing dinamis kita cukup mengkonfigurasi satu buah saja di router saja. Tidak perlu membuat path untuk jalannya. Mungkin itu untuk contoh konfigurasi router atau routing untuk hari ini ya, dinamis, kemudian contohnya dengan BGP pada Mikrotik, kemudian ada direct connection tadi ya, kemudian ada direct static dan sebagainya. Kita bisa lakukan banyak uji coba ya dengan GNS ya. Saya sudah sediakan iOS-nya di sini ya. iOS-nya, jadi kalau mau coba tinggal di-download ya. Kemudian kalau mau suite-suite yang lain ada juga ya. Saya juga punya saya ambil lihat dulu sebentar. Saya juga punya HP di sini, seat management ya. Kalau masih ada. Di sini ada HP Cisco Management 1 VVLC virtual. Sudah nggak ada ya. Oh, ini HP ya, saya juga punya HP di sini ya. Perintahnya saya jalankan dulu, konsol ya, masih dia langsung ke QEMU ya kalau yang HP, bukan menggunakan ini, bukan menggunakan konsol, pakai gunakan VNC. Ya, cuman memorinya agak besar, jadi kita bisa bandingkan perintah di HP dengan perintah di di dalam Cisco. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk yang routing ini? Kalau nggak ada, saya Pak Budi atau Pak Basmi silakan. Silakan Pak Budi. Dari saya nggak ada tambahan, Pak Agung. Ya, baik. Pak Basmi gimana? Kalau Bapak-Bapak nggak ada pertanyaan, Bapak-Bapak ada pertanyaan nggak? Iya. Kalau nggak ada, baik kita tutup aja. Coba Bapak-Bapak aja dulu. Bapak-Bapak menjelang akhir acara kita. Tinggal 2 kali lagi mentoring, Pak. Silakan, Pak. Ada, Pak? Lagi juga ada itu yang pada Bapak Ibu
Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Apa sudah sudah selesai? Masih ada? Kayaknya nggak ada lagi Pak Agung, Pak Budi. Kalau lihat di chatnya cukup katanya Pak. Baik Oh, Pak cukup. Basmi, Oke. tutup aja ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu pada mentoring ke 10 hari ini berakhir. Bapak Ibu, kita tinggal 2 kali lagi mentoring. Jadi tugas-tugas Bapak Ibu diselesaikan dan tingkatkan LMS-nya. Masih ada sebagian bola. teman-teman kita Main masih bola, bro. kurang sekali di LMS. Jadi mungkin nanti berpengaruh juga ke nilai. Jadi tingkatkan aja itunya Pak. Jadi mentoring kita sudah selesai, sudah berakhir. Selamat siang. Selamat bertemu kembali nanti pada akhirnya yang terakhir, dan mungkin sebentar lagi Bu Melpa yang menutup. Silahkan Bu Melpa. Bu Melpa, silahkan mangga. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah join di kegiatan mentoring kita hari ini. Semoga yang kita dapatkan di mentoring hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, kita bertemu lagi di kegiatan mentoring yang ke-11, tanggal 31 Agustus 2020. Seperti biasa, linknya akan saya share kembali. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu pada kegiatan mentoring berikutnya. Oke, demikian Bapak dan Ibu, kita tutup sampai di sini kegiatan ini. Sampai ketemu di mentoring berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama. Saya ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.